Detik-detik wakil komandan Israel akhirnya tewas dalam serangan roket besar-besaran Hizbullah sebagai serangan balasan. Seorang perwira militer Israel yang terkenal merupakan wakil komandan unit Angkatan Darat dikabarkan telah tewas dalam serangan roket besar-besaran Hizbullah pada Kamis kemarin. Militer Zionis Israel mengkonfirmasi kematian perwira tersebut dalam pernyataan singkat yang dilansir dari Yerusalem Post. Peristiwa tersebut diidentifikasi sebagai Itali Galai, wakil komandan kompit di unit 8679 Brigade Lapis Baja ke-679 Angkatan Darat Israel itu. Dia terbunuh ketika sebuah roket menghantam dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang dianeksasi Israel selama serangan besar-besaran Hizbullah. Diketahui Hizbullah telah meluncurkan sekitar 200 roket rudal dan drone ke arah Israel Utara sebagai pembalasan atas pembunuhan komandan senior mereka Muhammad Nahem Nasher di kota Tire, Lebanon Barat Daya. Diketahui pria tersebut adalah seorang perwira bertempur di jalur Gaza sebelum dikirim ke Israel Utara sebagai bagian dari persiapan Israel untuk kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Kematiannya telah menandai banyaknya jumlah korban dari pihak Israel antara pasukan Israel akibat serangan Hizbullah sejak dimulainya pertempuran lintas batas pada awal Oktober. Seperti diketahui, ketegangan di sepanjang perbatasan Lebanon Israel meningkat pada 8 Oktober lalu, menyusul rentetan roket yang diluncurkan Hizbullah ke arah Israel sebagai solidaritas atas serangan sekutunya Hamas terhadap Israel sehari sebelumnya. Balas Israel, bom buatan Brigade Al-Qassam berhasil meledak di Tel Al-Hawa, 6 IDF tewas terpanggang. Israel gencar membombardir lingkungan Tel Al-Hawa sejak Senin, 8 Juli 2024. Pejuang Palestina tentunya tidak tinggal diam. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam membalas serangan Israel dengan meledakkan alat peledak anti-personel buatan lokal yang disebut Radia, dikutip dari Al-Mayadeen. Bom buatan Al-Qassam ini berhasil membuat 6 tentara yang berpatroli di wilayah barat daya Tel Al-Hawa tewas. Tidak hanya itu, Al-Qassam juga mengerahkan alat pedelak di daerah Shalehat, sebelah barat Tel Al-Hawa untuk meledakkan sebuah jeep militer Israel. Jeep militer Israel lainnya juga terkena serangan peluru Yasin 105 milik Al-Qassam. Di jalan yang berbeda, para pejuang Al-Qassam menggunakan penetrator yang dibentuk secara eksplosif, EFP, tipe Shawas 3 untuk menyerang pengangkut personel lapis baja IDF dan bulldozer D9 kelas militer Israel. Tank Merkava 4 Israel yang sedang perjalanan ke poros Tel Al-Hawa juga berhasil diledakkan oleh Al-Qassam. Tak hanya Al-Qassam, Brigade Al-Quds juga turut melancarkan operasi di poros Tel Al-Hawa. Perkumpulan pasukan IDF yang sedang maju ke arah Tel Al-Hawa tewas terkena tembakan Brigade Al-Quds.
Dengan menggunakan persenjataan yang tepat dan beragam, sayap militer Gerakan Mujahidin Palestina, Brigade Al-Mujahidin juga menyatakan telah berhasil memukul mundur pasukan pendudukan Israel yang mencoba maju di lingkungan Tel Al-Hawa. Dengan serangan gabungan dari para pejuang Palestina ini ternyata berhasil membuat IDF kewalahan. Media Israel melaporkan 4 situasi keamanan sulit dihadapi oleh pasukan IDF di Tel Al-Hawa. Konflik Palestina versus Israel. Israel telah melancarkan serangan ke jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Israel juga mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan tetap melancarkan serangan mematikan hingga hari ini. Lebih dari 38.000 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan Israel. Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Serangan Israel juga membuat 88.000 warga Gaza terluka. Sebagian wilayah Gaza hancur akibat serangan Israel selama 9 bulan perang. Diketahui pria tersebut adalah seorang perwira, bertempur di jalur Gaza sebelum dikirim ke Israel Utara sebagai bagian dari persiapan Israel untuk kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Kematiannya telah menandai banyaknya jumlah korban dari pihak Israel antara pasukan Israel akibat serangan Hizbullah sejak dimulainya pertempuran lintas batas pada awal Oktober. Seperti diketahui, ketegangan di sepanjang perbatasan Lebanon Israel meningkat pada 8 Oktober lalu, menyusul rentetan roket yang diluncurkan Hizbullah ke arah Israel sebagai solidaritas atas serangan sekutunya Hamas terhadap Israel sehari sebelumnya.